Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang dibacakan oleh saya sendiri selaku ketua kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Jumardin, kedua Sumiarti, ketiga Nur Ilmi Solawati Zikrullah, dan yang keempat Nur Aziza. Dalam bahasa teoritis dikenal beberapa pendekatan terhadap komunikasi antar budaya, yaitu pendekatan psikologi sosial, yang kedua pendekatan interpretatif, dan yang ketiga pendekatan kritis, dan yang keempat pendekatan dialektikal, dan yang kelima pendekatan dialog kultural, dan yang keenam pendekatan kritik budaya. Secara ringkas, pendekatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan psikologi sosial. Pendekatan psikologi sosial sebetulnya lebih didominasi oleh para penganut paham fungsionalis yang menekankan pendekatan yang bersifat etik. Menurut Bernardo Adias tahun 2000, metode etik secara umum menyelidiki suatu objek penelitian dari pandangan peneliti sendiri atau pandangan dari luar lingkungan sasaran penelitian, dan pendekatan ini memandang bahwa hanya peneliti yang benar-benar bebas dan berada di luar lingkungan sasaran penelitian akan melakukan penelitian dan menghasilkan kesimpulan yang objektif, bahwa realitas eksternal seorang peneliti lah yang akan mampu mendorong dia untuk meneliti dan meramalkan perilaku tertentu dari sasaran penelitian. Maksud dari metode etik secara umum menyelidiki suatu objek penelitian dari pandangan peneliti sendiri atau pandangan dari luar lingkungan sasaran penelitian. Maksudnya itu peneliti merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah baik di dalam lingkungan, sehingga tentu memerlukan jawaban yang efektif. Sehingga hakikat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Contohnya seperti setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda, diantaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yakni bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, merupakan kebutuhan dasar manusia yang dimiliki untuk menjadikan motivasi dan melakukan penelitian itu sendiri. Misalnya, kita melakukan penelitian terhadap perilaku komunikasi orang Batak dengan pendekatan etik. Sebagai seorang peneliti, kita harus bebas dan berdiri di luar serta meneliti orang Batak dari luar, yang membuat kita akan benar-benar bersikap objektif dalam proses penelitian terhadap orang Batak tersebut. Sebagai seorang peneliti, kita harus bebas dan berdiri di luar serta meneliti orang Batak dari luar. Maksudnya, kita dapat melihat karakteristik orang tersebut, bagaimana sifat mereka dari luar. Kita bisa mengetahui melalui pendekatan-pendekatan seperti penelitian harus mengenal lebih dekat sifat orang Batak seperti karakternya yang menggambarkan perilaku profesional. Sehingga maksud dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat orang Batak seperti adat perkawinan yang dilakukan oleh suku Batak, sehingga metode deskriptif, kualitatif, dan subjek diteliti merupakan masyarakat dengan teknik penelitian yang digunakan, yakni penelitian berdasarkan analisis data hasil penelitian dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka dapat dilihat dari indikator pemahaman dominan dan responden masuk ke dalam kategori pemahaman terhadap perkawinan yang berada di suku Batak tersebut. Nah, sedangkan
Gudikun 1997 menawarkan beberapa pilihan metode pendekatan etik melalui unsur Teinti, Reduction, strategis, individu, elis, dan kulturalis. Dengan menggunakan pertanyaan langsung kepada sasaran penelitian dalam sebuah wawancara, communication, accommodation, teori, dengan menyelidiki cara atau langkah individu mengubah pola-pola perilaku mereka untuk melakukan akomodasi dengan orang lain. Keuntungan dari metode ini adalah dapat mengidentifikasi varian dasar dalam komunikasi sehingga dapat dibedakan dengan kelompok budaya lain. Yang lainnya, sayangnya metode ini memiliki keterbatasan, yaitu terlalu memandang realitas eksternal yang ditampilkan sasaran penelitian tidak ada manfaatnya, sehingga penelitian harus menyusun konstruk sendiri berdasarkan pola-pola komunikasi dari sasaran yang diteliti. Dianjurkan bahwa memandang pendekatan alternatif ini dapat dilakukan dengan memandang realitas secara objektif dan subjektif. Maksudnya adalah berpikir subjektif merupakan cara mengambil suatu kesimpulan atau tindakan dengan melihat apa yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga subjektif adalah lebih kepada keadaan di mana seseorang berpikir relatif hasil dari menduga-duga berdasarkan perasaan atau selera orang, pikiran, dan asumsi dengan didukung dengan fakta atau bukti-bukti yang ada sebelumnya. Yang kedua, pendekatan interpretatif. Pendekatan ini merupakan kebalikan dari pendekatan di atas. Kita sebut pendekatan emik. Jika pendekatan etik mewajibkan peneliti berdiri di luar, maka pendekatan emik mewajibkan peneliti berada di dalam dan hidup dengan sasaran penelitian. Asumsi yang mendasari pendekatan ini bahwa keberadaan dan kehidupan manusia merupakan konstruk dari sebuah realitas dan perilaku manusia itu kreatif. Oleh karena itu, tidak selalu dapat diramalkan. Tujuannya penelitian adalah untuk memahami dan menggambarkan perilaku manusia dan bukan untuk meramalkan perilaku itu sendiri. Ya, maksud dari pendekatan etik mewajibkan peneliti berdiri di luar dan peneliti yang berada di dalam, maksudnya seperti sebagai seorang peneliti harus bebas dan berdiri di luar maupun di dalam, sehingga peneliti benar-benar akan bersikap objektif. Karena jika kita ketahui tentang perilaku manusia dan yang kita anggap sebagai kebenaran itu ternyata adalah suatu emik alias bersifat khas budaya, maka apa yang kita anggap kebenaran tersebut belum tentu merupakan kebenaran bagi orang yang dari budaya lain. Secara sangat sederhana dapat saya simpulkan bahwa emik mengacu pada pandangan konselor terhadap kebudayaan klien, sedangkan etik mengacu pada pandangan konselor terhadap kebudayaan secara keseluruhan dalam proses konselingnya. Sehingga contoh pendekatan emik yang paling populer adalah etnografi, komunikasi yang dihasilkan oleh metode etnografi, studi lapangan, studi partisipasi, studi tekstual dan kritik retorikal. Keuntungan dari metode emik adalah dapat menghasilkan sebuah laporan yang konstekstual berdasarkan situasi asli yang benar-benar terjadi, namun keterbatasannya adalah tidak mampu meneliti pola-pola komunikasi antar berbagai budaya karena sangat rumit. Juga peneliti kerap kali kurang memahami konsep-konsep asli menurut cara pandangan sasaran penelitian. Dan yang ketiga, pendekatan kritis. Seperti pendekatan interpretatif pada umumnya, pendekatan kritis lebih menekankan pada kreativitas manusia dan berusaha mencatat secara cermat realitas kehidupan manusia dan konstruk melalui komunikasi. Perbedaan utama dari pendekatan ini dengan mendekatkan lain terletak pada makro konteks yang lebih menekankan pada konteks makro seperti realitas sosial politik dan isu-isu komunikasi yang mempengaruhi komunikasi antar budaya. Sehingga maksud perbedaan utama dari pendekatan ini dengan pendekatan lain terletak pada makro konteks yang lebih menekankan pada konteks makro seperti realitas sosial politik dan isu-isu komunikasi yang mempengaruhi komunikasi antar budaya. Seperti pendekatan kritis menekankan pada kreativitas manusia dan berusaha mencatat secara cermat realitas kehidupan manusia melalui komunikasi.
realitas kehidupan yang mempengaruhi sangat besar seperti dalam bidang politik, berkaitan dengan kekuasaan ekonomi, sosial, dan lain-lain, maka pendekatan kritis dapat dikatakan selangkah di depan, di mana selain berupaya memahami, mereka yang menggunakan pendekatan ini berusaha melakukan perubahan dan dari kondisi yang ada. Pendekatan kritis berusaha memahami kondisi yang dihadapi sekelompok manusia dan berupaya membebaskan berdirinya dari semua bentuk tatanan sosial yang menghambatnya. Metode yang digunakan adalah tekstual analisis yang keuntungannya terletak pada pemilihan fokus konteks Marco melalui studi sejarah. Keterbatasan pendekatan ini adalah tidak cukup mampu mempelajari konteks Marco melalui situasi komunikasi antar pribadi. Tatap muka juga tidak cukup mampu meneliti perubahan internasional yang kontekstual dewasa ini. Maksudnya, pada pendekatan ini melihat dalam suatu masyarakat terdapat suatu hubungan yang sifatnya kontradiktif. Dalam melihat sejarah, teori kritis menemukan adanya pola-pola tertentu di mana pada sejarah selalu terjadi perubahan kepemilikan atau faktor produksi. Zaman kerajaan dimiliki kelas bourgeoisie, atau Marx melihat masyarakat dibalik menjadi dua kelas, bourgeois, kelas yang menguasai faktor produksi, dan proletars atau kelas pekerja. Pada masyarakat selalu terdapat hubungan eksploitatif di mana kaum bourgeois karena penguasaannya terhadap faktor produksi dapat dengan seenaknya mengeksploitasi kelas proletars. Tetapi kenapa kelas proletars tersebut merupakan mayoritas dari masyarakat tidak menuntut balik? Sehingga menurut teori masyarakat harus dibebaskan dari mitos dan memberikan hakikat sesungguhnya dari manusia agar dapat mengubah masyarakat secara radikal untuk menciptakan kondisi masyarakat tanpa kelas di mana alat produksi dimiliki untuk kebersamaannya. Sehingga kelebihan pendekatan ini dapat menciptakan suatu sistem masyarakat tanpa eksploitasi, tanpa penindasan, tanpa diskriminasi, dan tanpa kekerasan. Keterbatasan pendekatan ini adalah jika pendekatan kritis mengikuti arus modernitas, maka secara sadar tidak sadar maka yang didapat adalah bagian dari bagian modernitas yang individualis. Yang keempat, pendekatan dialektual. Pendekatan dialektual merupakan kombinasi tiga pendekatan di atas, yaitu pendekatan psikologi sosial, pendekatan interdiktatif, dan pendekatan kritis, bahwa sesuatu yang disebut realitas adalah dialektual. Dianjurkan bahwa pendekatan ini dapat dilakukan dengan memandang realitas secara objektif dan subjektif. Hanya dengan metode inilah seorang peneliti dapat mengungkapkan komunikasi antar budaya, karena komunikasi antar budaya dapat merefleksikan semua perilaku manusia. Dianjurkan bahwa memandang pendekatan alternatif itu dapat dilakukan dengan memandang realitas secara subjektif dan objektif. Maksudnya adalah berpikir objektif itu merupakan cara mengambil suatu atau kesimpulan atau tindakan dengan melihat apa yang dilakukan oleh si pelaku. Sedangkan subjektif adalah lebih kepada keadaan di mana seseorang berpikir relatif hasil dari menduga-duga berdasarkan perasaan atau selera orang, perkiraan dan asumsi dengan didukung dengan fakta-fakta yang ada sebelumnya. Contoh dari pendekatan dialektikal seperti pengalaman komunikasi atau pasangan perkawinan jarak jauh dalam proses penyelesaian konflik rumah tangga. Abstraksi penelitian ini dilatar belakangi dengan maraknya pasangan yang menjalani perkawinan jarak jauh. Pada dasarnya setiap individu dalam hubungan perkawinan pasti pernah terlibat konflik, terlebih lagi perkawinannya yang masih dalam tahap-tahap rawan seperti 5 tahun awal perkawinan yang masih dalam tahap awal yang menyesuai dengan pasangannya. Sehingga dalam pasangan perkawinan itu
dari perkawinan jarak jauh mungkin akan dirasa sebagai suatu hal yang sulit karena masa penyesuaiannya tersebut harus dilakukan dengan saling berjauhan sehingga tidak heran konflik yang muncul di antara pasangan tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana dialektik konflikan yang terjadi pada pasangan perkawinan dari jarak jauh. Selain itu pula untuk memahami pengalaman komunikasi pasangan perkawinan jarak jauh dalam perkawinan, permasalahan tujuan dan penelitiannya tersebut. Yang kelima, pendekatan dialog kultural. Pendekatan ini juga sering disebut sebagai mahzab yang menekankan pada isu-isu internasionalisme, internasionalisme dan humanisme. Pendekatan ini berakar dari konsep yang mengatakan bahwa sains merupakan alat praktis yang perlu digunakan manusia dan sumbangan para teoritis adalah pemberian kontribusi keilmuannya untuk meningkatkan pemahaman tentang dunia. Bagi para teoritis, komunikasi antar budaya lebih menekankan pada bagaimana mengorganisasi masyarakat manusia demi kepuasan sesama. Ya, menekankan pada isu-isu internasionalisme dan humanisme. Pendekatan ini berakar dari konsep yang mengatakan bahwa sains merupakan alat praktis yang perlu digunakan manusia dan sumbangan para teoritis. Maksudnya itu, seperti yang kita ketahui bahwa dialog kultural adalah sebuah konsep ilmiah, tidaklah sama artinya dengan kata pendekatan nyata bisa digunakan oleh umum atau awam. Kalau dalam konsep yang awam atau umum, kata pendekatan itu diartikan sebagai suatu keadaan atau proses mendekati suatu untuk supaya dapat berhubungan atau membujuk suatu tersebut melakukan diinginkan oleh yang mendekati, sehingga sebagai suatu atau cara pandangan, tetapi juga berbagai metode yang tercakup dalam sudut dan cara pandang tersebut. Dengan demikian, konsep pendekatan kebudayaan dapat diartikan sebagai metodologi atau sudut dan cara pandangan yang menggunakan kebudayaan sebagai kacamatanya. Permasalahannya kemudian adalah mendefinisikan konsep kebudayaan yang digunakan sebagai sudut atau cara pandangannya ini. Nah, seperti contohnya di Indonesia, di antara para cendekiawan dan ilmuwan sosial, konsep kebudayaan dan profesor jaringan atau populer dalam konsep yang kebudayaan diartikan sebagai wujud, yaitu mencakup keseluruhan dari yang pertama gagasan, kedua kelakuan, dan ketiga hasil kelakuan. Dengan menggunakan definisi, maka seseorang pengamatan atau peneliti akan melihat bahwa segala sesuatu yang ada dalam pikirannya akan dilakukan yang dihasilkan oleh kelakuan oleh manusia itu sendiri. Dengan demikian, pendekatan dialog kultural, maka sasarannya ada pengamatan atau peneliti, bukannya pendekatan atau metode untuk pengamatannya. Keseluruhan gagasan, kelakuan, dan hasil kelakuan itu dikaitkan untuk gagasan sebagai ide dan pengetahuan tindakan sesama hakikatnya dengan kelakuan. Hasil kelakuan pengetahuan tidak dapat diamati sedangkan kelakuan hasil kelakuan dapat diamati. Dan gagasan atau pengetahuan yang dilakukan dihasilkan sebab akibat gagasan pengetahuan tidak dapat digolongkan sebagai sebuah golongan yang sama yang namanya kebudayaan. Yang keenam, pendekatan kritik budaya. Pendekatan ini berusaha mencari dan menemukan isu-isu utama yang mendorong terjadinya konflik dalam setiap budaya sehingga mengakibatkan salah satu atau lebih kebudayaan terpaksa diisolasikan oleh masyarakat. Pendekatan ini hanya ada sedikit kebutuhan untuk mencari titik-titik temu dan universal antara budaya, bahkan hanya dapat menggambarkan bagaimana kebudayaan itu dibangun atau dikembangkan dalam suasana konflik. Ya, maksud dalam setiap budaya sehingga mengakibatkan salah satu atau lebih kebudayaan terpaksa diisolasikan oleh masyarakat karena dalam kondisi kehidupan demokrasi yang tidak sehat dan ruang publik yang tidak fahir serta budaya masyarakat sipil yang belum matang, peran media amat dibutuhkan dalam pembelajaran publik akan arti penting budaya kewarganegaraan yang menjunjung tinggi hukum dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Sehingga kekuatan itu seketika seketika salah satu memecahkan dalam tayangan kekerasan, contohnya seperti kekerasan selain
Selain kekerasan, hedonisme dalam teks dan imajinasi budaya pop, kata it memetaskan kekerasan dijadikan secara untuk mengomunikasikan pesan peringatan ancaman, teror, dan horor dari suatu kelompok ke kelompok yang lain. Nah, untuk itu tidak jarang kekerasan itu sengaja dipertontonkan sehingga menjadi semacam horor. Kekerasan dianggap sebagai hiburan untuk saluran eksapasiem dan katarsis, dan bahkan ritualisme. Kekerasan menjadi komedi atau pemberitaan dalam bisnis dalam budaya komunikasi itu. Dalam banyak hal pendekatan ini mirip dengan pendekatan dialektikal yang berusaha menggabungkan pendekatan etik dan emik secara tumpang tindih. Maksudnya budaya menjadi pusat pada publik sebagai entitas ideal. Media sesungguhnya bisa menjadi kekuatan penting dalam membentukkan budaya pemerintah politik untuk bisa dikembangkan dalam membangun struktur kehidupan sehari-hari, mendominasi waktu luang, membentuk pandangan politik dan perilaku sosial, serta menyediakan bahan baik untuk membangun identitas media dalam kebudayaan itu sendiri. Itulah dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa itulah macam-macam pendekatan dalam komunikasi antar budaya. Pendekatannya adalah penelitian yang dilakukan untuk bisa memahami budaya, salah satunya dengan budaya, untuk mengetahui budaya yang lainnya. Itulah mengenai pendekatan komunikasi antar budaya. Selebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Billahi fisabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.